eh, saya yang apa Mamat Al-Katiri itu Oh, itu saya hormat gini Pak Mamat Al-Katiri. Iya. Dia ingin masuk ke politik apabila hilang. OPS, obrolan pemuda sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muda-mudi? Kali ini ketemu dengan OPS, obrolan pemuda sana sini. Mudah-mudahan yang menonton konten ini diberikan kesehatan terus dan juga diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Sobat muda-mudi, kali ini kita kedatangan tamu nih. siap. The one and only Kang Zamzam Akbil Razikin. Wih, mantap Kang. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, baik. Mantap. Sibuk apa kali ini Kang? Masih aktivitas di LBH Persatuan Islam, di dunia advokasi, juga di kantor hukum yang profesional juga masih. Aktivitas Karena juga basic hukum ya? Iya, saya seorang advokat. Advokat S1, S2 jurusan hukum. Betul. Jam-jam Akbil Razikin M.Hum. Barangkali sobat muda-mudi nih ada yang mau curhat. MH. Oh, MH. MH. Tadi bilang apa? MHum. Oh, salah. M.Hum mah Magister Humor dong. Sobat muda-mudi yang memiliki masalah terkait hukum bisa Iya. mungkinnya cerita curhat. Betul. Menerima Sangat konsultasi. Sangat bisa. Biaya nggak? Untuk pencari keadilan yang tidak mampu itu gratis secara cuma-cuma. Ada dengar-dengar kemarin lihat update-nya baru pulang dari Lampung ya? Betul. Giat apa itu Kang? Itu ada satu tanah wakaf milik Persatuan Islam di sana yang ada sedikit masalah. Jadi kemarin tugas ke Lampung 4 hari lah, dari hari Jumat sampai hari Senin. Sama tim ke sana? Betul, dengan tim LBH Persatuan Islam. 4 hari di sana? Plus perjalanan. Perjalanan. Oh, darat ya? Lewat darat. Lewat darat, Betul. Masya Allah. Gerak langkahnya selalu penuh dengan pengabdian, mantap. Amin. Gini Kang Jam-Jam, akhir-akhir ini ke belakang lah, entah hari apa gitu, saya melihat postingan ada info dari KPU nih. Betul. Dari KPU lalu lihat di webnya ya. Lah, ada nama Kang Zamzam, ada fotonya Kang Zamzam. Oh iya. Betul, Kang Zamzam mau nyaleg. Betul. Insya Allah. Awal mulanya kenapa ingin nyaleg gitu? Oke, awal mula saya terjun di dunia pencalonan ya, pemilu pencalonan. atau legislatif. Jadi Kang Adi, sejak saya aktif di dunia mahasiswa sebagai seorang aktivis yang bergabung di organisasi mahasiswa, dulu saya sering sekali ikut aksi turun ke jalan atau demonstrasi. Oh, dari mahasiswa udah demo. Ya, menyuarakan aspirasi rakyat melalui aksi di jalan. Pada saat itu presidennya zaman Pak SBY. Pak SBY ya. Dan hari ini saya menyadari betul bahwa bagaimana beliau itu sebagai seorang pemimpin yang demokratis bisa menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat, khususnya dari elemen mahasiswa. Waktu itu saya aksi BBM 1, aksi BBM 2. Yang pada akhirnya aksi mahasiswa itu didengar dan kenaikan harga BBM kan tidak dinaikkan. Demo oleh Pak terkait SBY. kenaikan BBM. Betul. Jadi pada saat itu saya merasakan bahwa memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalanan, turun aksi ke jalan, itu begitu perjuangan yang berat. Kita berpanas-panasan, jalan kaki, berkilo-kilometer, gitu kan, berteriak-teriak, berorasi, supaya suara masyarakat didengar itu butuh perjuangan yang ekstra, gitu ya, perjuangan yang cukup keras. Pada saat itu saya berpikir bahwa secara sederhananya, begini ya rasanya memperjuangkan aspirasi rakyat itu begitu berat. Dan saya menyadari betul pada saat itu bahwa akan jauh lebih efektif memperjuangkan aspirasi rakyat itu melalui partai politik. Tapi pada saat saya menjadi mahasiswa, saya hanya sekedar menyadari bahwa memperjuangkan aspirasi rakyat juga bisa melalui partai politik. Yang itulah kemudian secara teoritis dikatakan sebagai politik organik. Gitu. Yeah. Tapi tidak terbesit dalam hati untuk bergabung dengan partai politik. Iya, baru ada kesadaran politik awal. Nah, setelah saya lulus menjadi mahasiswa, kemudian saya terjun di dunia advokat karena LBH
LBH itu, lembaga bantuan hukum itu adalah advokasi secara cuma-cuma, Oh iya. atau dalam bahasa hukumnya itu prodeo, gitu ya, 0 rupiah, saya menyadari betul bahwa memperjuangkan keadilan masyarakat itu begitu berat, tidak ringan. Berjibaku dengan hukum, dengan undang-undang, dengan hakim, jaksa, dan lain sebagainya, itu cukup berat juga. Sehingga akhirnya kesadaran politik yang dulu di zaman mahasiswa itu muncul kembali. Oh, Ketika saya membela para pencari keadilan yang tidak mampu. melalui LBH tersebut. Melalui LBH tersebut. Gitu ya, bertarung. Wah, memang betul-betul memperjuangkan keadilan itu sangat sulit. Saya berpikir secara sederhana bahwa untuk memperluas daya jangkau perjuangan ini akan lebih efektif, akan lebih besar lagi dampaknya ketika saya duduk di kursi kebijakan. Kenapa? Karena Kang Adi, disadari atau tanpa disadari, aktivitas kehidupan masyarakat itu sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan atau yang diatur oleh pemerintah kita. Sepakat. Ada 3 lembaga kekuasaan di negara kita. Yeah. Lembaga kekuasaan eksekutif, dia adalah pelaksana undang-undang. Lembaga kekuasaan legislatif, dia adalah regulator sebagai pembuat undang-undang. Dan kemudian ada lembaga kekuasaan yudikatif. Dia sebagai sebagai lembaga pemutus yang mengesahkan sengketa. Pemutus permasalahan sengketa. Itu lembaga yudikatif. Secara sederhananya seperti itu. Nah, saya terjun di dunia legislatif, mulai mencalonkan diri di dunia legislatif, saya berpikir bahwa dengan bekal pengalaman saya di organisasi, bekal pengalaman saya di dunia profesi sebagai advokat, gitu ya, yang memang berjibaku dengan hukum, dan legislatif ini adalah sebagai regulator daripada aturan. Perundang-undangan, sehingga saya merasa bahwa lembaga kekuasaan inilah yang saya pilih. Jadi kan lembaga kebijakan. Iya. Kenapa saya tidak mencalonkan di lembaga eksekutif? Iya. Atau saya tidak memilih lembaga kekuasaan yudikatif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat? Betul. Karena tadi basic saya seorang advokat, dulu saya lahir dari aktivis rahim mahasiswa. Maka bagi saya yang cocok untuk saat ini dengan kapasitas dan pengalaman saya adalah dunia yang paling relevan dengan kondisi dunia legislatif. Dunia legislatif. Betul. DPRD berarti DPR itu legislatif. Betul. Wali kota legislatif. Itu eksekutif. Ya, betul. Kalau yudikatif itu seperti hakim di pengadilan. Oh, kalau MPR itu? MPR lembaga bukan bagian dari lembaga kekuasaan. Gitu. Bentar sobat mudi rada ngeheng ngobrol terkait kenegaraan ya berarti. Kenegaraan. Konstruksi tata negara. Konstruksi tata negara. Ya. Berarti awal mula yang men-trigger itu munculnya kesadaran. Ya. Kesadaran ketika waktu masih mahasiswa, mungkin Kang Jam-Jam pada waktu itu mungkin nyanyi hidup mahasiswa atau apalah ya. Di jalanan itu. Terus kemudian setelah lulus di lapangan sebagai advokat, betul. Bertemulah dengan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan sangat sulit diperjuangkan hal tersebut. Dan hidup mereka itu sangat bergantung terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh para penguasa kita hari ini. Gitu. Jadi kan kita tidak pernah menyadari kenapa sih harga beras sekian, kenapa sih subsidi BBM itu sekian persen, kenapa sih kita itu harus mencari lapangan pekerjaan, kenapa kita membangun usaha UMKM itu sulit. Itu kan tergantung kebijakan. Betul, tergantung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan eksekutif. Nah, jadi Kang Jam-Jam mencoba ikut pencalonan ini, besar harapan bisa menyuarakannya itu langsung di tataran kursi-kursi parlemen. Kursi-kursi parlemen. Karena begini Kang Adi, lembaga legislatif itu memiliki 3 fungsi. Dia punya fungsi budgeting, penganggaran. Dia punya fungsi regulasi, aturan, pembuat aturan, dalam hal ini perundang-undangan. Yang kemudian dia punya fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap eksekutif, terhadap lembaga kekuasaan eksekutif. Jadi ketika eksekutif mengeluarkan satu kebijakan yang ini merugikan masyarakat, maka titik pengawasannya itu adalah ada di checks and balance-nya itu ada di lembaga legislatif.
kita bisa menggunakan hak-hak kita sebagai anggota legislatif dalam mengevaluasi, dalam memperbaiki atau memprotes gitu ya kebijakan-kebijakan eksekutif yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena lembaga legislatif memang fungsinya di situ, gitu. Pengawasan salah satunya. Iya. Jadi Kang Zamzam ikut pencalonan itu ada nilai-nilai yang ingin diperjuangkan. Salah satunya Betul. keadilan, yang mana itu adalah profesi atau apa ya? Iya. Yang disematkan kepada Kang Zamzam itu sendiri. Iya, nilai keadilan itu adalah nilai yang diperjuangkan selama ini, selama saya menjadi seorang advokat. Gitu. Jadi melekat. Iya. Mudah-mudahan dilancarkan lah Kang Zamzam lah. Amin, amin. Karena saya melihat ini advokat yang sudah banyak buih-buih pengabdian, buih-buih. Langkah-langkah di LBH-nya sudah sangat terasa oleh masyarakat gitu ya. Agak melenceng sedikit Kang Zamzam terkait kenegaraan, karena tadi Kang Zamzam bicara terkait negara. Siap. Menurut Kang Zamzam nih pandangannya, hubungan negara dan agama, khususnya Islam nih, itu seperti apa menurut Kang Zamzam? Iya, Kang Adi, kalau kita melihat secara historis bahwa ajaran Islam itu tumbuh dan berkembang ketika bangsa kita dijajah. Ketika bangsa kita dijajah, ajaran Islam tumbuh dan berkembang di bangsa kita, itu kan melahirkan semangat kemerdekaan. Kalau kita cermati apa yang para ulama kita dakwahkan pertama kali, ajarkan pertama kali kepada masyarakat adalah mengenai dakwah pembebasan. Jadi setiap orang berhak untuk tidak tunduk dan patuh terhadap siapapun kecuali pada Allah. Itu kan kalimat tauhid awal pertama kan, kalimat syahadat adalah kalimat pertama yang diajarkan pada masyarakat ketika itu. Nah, kalimat syahadat ini saya melihat melahirkan spirit kemerdekaan, spirit perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Makanya ajaran doktrin Islam terkait penjajahan ini, dalam Islam kan segala bentuk penjajahan itu adalah musuh abadi yang harus dilawan. Dan spirit ini kemudian kalau Kang Adi baca, ini disadur dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945. Di paragraf pertama, di sana para founding fathers bangsa kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, oleh karena itu segala penjajahan di dunia haruslah dihapuskan. Itu kan sebetulnya dari doktrin ajaran Islam. Nah, artinya hubungan antara negara dengan agama, bagi saya, karena referensi saya adalah dalam konteks politik adalah Pak Natsir, hubungan antara negara dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Tinggal kita memandang seiringan. Tinggal kita memandang, menilai bahwa apakah hubungan negara dengan agama itu bersifat integralistik. Ya. Maksudnya gimana? Integralistik. Kalau integralistik berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Apakah agama itu di atas negara atau sebaliknya? Nah, atau hubungan negara dengan agama itu simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Nah, saat ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, saya lupa nomor putusannya, tapi Mahkamah Konstitusi pernah memberikan tafsir konstitusi terkait hubungan antara agama dengan negara. Pada saat ini yang berjalan adalah simbiosis mutualisme, di mana kepentingan-kepentingan agama itu diakomodir oleh negara, gitu ya. Dan kemudian kepentingan-kepentingan negara juga disupport oleh suplai agama. Contoh begini, ketika misalnya agama eksis di negara kita, maka eksistensinya itu harus dilindungi oleh negara. Betul. Dan ini sudah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam konstitusi kita. Artinya kan ada hubungan timbal balik di situ. Lalu kemudian timbal balik negara pada agama, saat ini negara telah memutuskan bahwa hak-hak dalam beragama itu dibebaskan. Hak-hak dalam menjalankan ibadah itu dilindungi juga. Jadi dalam hal ini terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Tidak ada satupun negara di Indonesia, khususnya negara-negara yang diakui, tidak ada satupun agama di negara Indonesia, 6 agama yang diakui itu, yang melarang para
pengikutnya atau jamaahnya untuk mengakui eksistensi negara, kan tidak ada. Tidak ada. Nah, mau Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Malah harus mencintai negaranya. yes, itu kan timbal baliknya di situ. Jadi memang yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bagi saya sudah tepat, bahwa hubungan antara negara dengan agama, apalagi hubungan dengan Islam yang secara historis banyak sumbangsihnya terhadap negara dan kemerdekaan, itu hubungannya simbiosis mutualisme. Jadi itu apa? Ada yang integralistik. Integralistik tuh nama ilmu kan saya. Oh, ayo kata-kata lagi ayo. Integralistik. Ya. Oke. Dan simbiosis mutualisme. Tapi kalaulah misalkan negara dan agama itu tidak integralistik, anjay. Salah, keceplosan gua. Tidak integralistik nih. Ya. Ada misalkan negara di atas, agama di bawah, atau khususnya Islam. Atau sebaliknya, apakah akan terjadi ketimpangan atau kerusuhan atau yang mengakibatkan apa gitu, atau justru yang sekarang itu yang paling tepat? Iya. Jadi kan begini, Kang Adi, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding ya. Jadi nggak bisa Dia adalah final, terakhir, dan tidak bisa dan mengikat. Putusan terakhir dan mengikat. Ketika Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwa hubungan antara negara dengan agama adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antar satu sama lain, ketika terjadi di mana satu kondisi, gitu ya, satu kebijakan, negara itu berada di atas agama, atau sebaliknya, maka kebijakan-kebijakan itu mungkin saja akan dibatalkan karena inkonstitusional. Jadi tidak akan mungkin juga seperti itu. Ya. Karena putusan MK-nya sudah ada gitu. Betul. Tidak bisa diganggu gugat. Betul, betul. Mantap sekali nih Bung Jam-Jam ini. Iya. Kan tadi pertanyaannya juga berat. Bertanya hubungan antar negara dengan agama. Berarti Kang Jam-Jam ini rencana ikut pencalonan ini di pemilu 2024 dapil mana, Kang? Saya terjun di dapil Kota Bandung 2 di Kecamatan Batu Nunggal, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Kircon. Tiga kecamatan itu? 3 kecamatan itu. Dapilnya? Iya. Dari Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat? Betul. Wah, warna catnya hampir mirip dengan partainya. Oh iya ya? Warna tidak di ini ya? Gak disetting. Kenapa Kang pilih Perahu atau partainya Demokrat? Iya, Kang Adi, seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa sebetulnya dulu yang saya sering demo adalah Pak SBY sebagai presiden. Oh, balik lagi ke situ di awal. Dan Pak SBY adalah yang sangat demokratis lah menurut Kang Jam. Iya, dan beliau adalah pendiri Partai Demokrat. Tapi kenapa saya saat ini justru bergabung dengan partai yang dulu saya Kang Jam demo gitu kan? Jadi Kang Adi, Partai Demokrat ini bagi saya adalah satu simbol perubahan. Ya. Iya. Ketika Mas AHY, Ketua Umum Demokrat hari ini, beliau mengorbankan segala jabatannya di TNI, itu bagi saya adalah simbol pengorbanan. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Mas AHY pada saat itu melihat satu kondisi politik yang perlu dirubah agar menjadi lebih baik. Sehingga tangga-tangga jabatannya di TNI yang sudah mulus gitu ya, betul. beliau tinggalkan demi memperjuangkan kondisi politik agar lebih baik. Nah, bagi saya ketika beliau menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ini adalah satu simbol perubahan yang sama dengan visi dan misi saya dalam konteks politik. Sehingga saya pada akhirnya bergabung dengan Partai Demokrat, walaupun ketika itu Demokrat adalah satu partai penguasa yang sering saya kritisi, saya demo di jalanan gitu ya. Selain daripada itu, Mas Adi, kebetulan juga karena saya baru bergabung dengan Partai Demokrat itu di bulan Januari 2023. Awal tahun kemarin ya? Yes. Setelah Partai Demokrat mendeklarasikan
Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres, saya melihat ada nilai plus di sini gitu, bahwa ke depan bangsa ini harus dipimpin oleh seorang yang memiliki kapasitas akademik yang mumpuni. Beliau kan seorang profesor, Betul. Beliau seorang rektor. Iya. Dan ketika beliau berbicara di media dengan pertanyaan apapun, beliau sangat bisa menjelaskan secara saintifik. Iya, Nah, iya. itu kan ciri khas akademik. Nah, inilah yang menjadi nilai plus saya juga untuk bergabung di Demokrat, karena Demokrat telah menentukan sikap untuk mencalonkan Berkoalisi, ya. presiden itu berkoalisi dengan partai yang lain, seorang akademisi, seorang ya Anies Baswedan. Yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Betul, kan? sebagai Menteri Pendidikan, sebagai rektor, dan lain sebagainya. Bagi saya dua sosok ini adalah sosok ideal. Itu menjadi sebuah argumen yang menguatkan untuk Ya. berdemokrat lah gitu. Ya, memantapkan saya untuk bergabung dengan Partai Demokrat gitu. Dan memang kita juga dengan tim gitu ya, menghitung secara realistis gitu ya, mana kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil ya. Kesempatan di Demokrat ini sangat memberikan kesempatan yang luas Oh iya, bagi caleg-caleg muda kayak saya gitu kan. Umur saya kan baru 30 karena Mas tahun. Ahaynya pun muda. Mas Ahaynya pun masih muda, Masih gitu muda. kan. Jadi Mas Adi bagi saya jadi panggil Mas Nggak gara-gara tadi. apa-apa. Saya. Saya mau Mas, mau Bang, mau Uda. Jadi asal Kang jangan Adi. Uni. Jadi Kang Adi, dua sosok ini adalah sosok yang ideal dalam memimpin negara ini ke depan. Ya mudah-mudahan juga lah ini bisa terus berproses. Jam ngobrolnya agak terlalu berat nih. Ya, oke. Minum dulu lah. Minum dulu. Minum dulu. Ini TGM. TGM. Air kesehatan. Air kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini TGM itu apa? TGM Kang Adi? itu air yang diproduksi di daerah Sumedang. Oh. Pemuda Batu Nunggal ini jadi distributornya. Oh. Pemuda Batu Nunggal. Udah Baturnal jadi distributor. Cobalah nanti kalau misalkan Kang Jam-Jam lah belum terbiasa minum TGM, misalkan minumnya air yang lain. Iya. Cobalah beberapa hari rutin minum TGM, akan susah minum yang lain karena beda. Karena beda. Memang Ini kualitasnya lebih segar sih. lebih segar dan Mantap. bisa dites kesehatannya. Mantap. Kang, tadi teh berarti kalau di Kota Bandung itu dapil 2 ya? Iya. Dapil 2 Kecamatan Batu Nunggal, Lengkong dengan Kiara Condong. Iya. Kenapa memilih dapil 2? Enggak dapil yang lain? Iya. Pertama karena aktivitas saya ini ada di Kecamatan Batu Nunggal awalnya kan. Kemudian sekarang aktivitas saya juga banyak di Kiara Condong. Kecamatan Kiara Condong. Dan saya sering bersentuhan dengan masyarakat di dua kecamatan ini, termasuk juga sekarang kan saya membangun komunikasi dengan masyarakat di Kecamatan Lengkong. Jadi karena memang aktivitas sosial saya banyak di kecamatan ini, sehingga saya terjun di Dapil 2. Biar lebih terasa gitu kan? Betul, Lebih, mohon maaf nih, lebih mengerti apa yang dibutuhkan Betul. masyarakat di 3 kecamatan ini gitu ya? Betul. Oke, berarti plan ke depan apa nih setelah ini? Berarti udah ditetapkan sebagai DCS, Iya. daftar calon sementara. Kalau DCT-nya kapan? DCT-nya itu tanggal 3 November 3 November. 2023. Berarti setelah DCS, kemudian DCT, kemudian ada kampanye. Proses kampanye terbuka, kalau tidak salah sampai tanggal 7 atau 8 Februari 2024. Dan 7 hari kita masa tenang sampai tanggal 14 Februari 2024 itu pencoblosan. 14 Februari. Ya, jadi saya juga mohon doa, restu dari Doain kawan-kawan nih, sobat muda-mudi. sekalian gitu ya. Semoga dalam proses DCS menuju DCT itu saya tetap gitu ya di apa istilahnya tidak ada catatan-catatan buruk dari masyarakat yang bisa membatalkan gitu. Betul. Mohon doa dan dukungannya juga. Karena saya sangat seneng nih, Kang Jam-Jam, seneng lihat anak-anak muda lah gitu. Meskipun saya masih muda ya. Melihat kakak-kakak yang tidak jauh dari saya terjun ke dunia politik gitu. Yes. Karena ya tadi melihat gerak langkah sebelumnya dan melenggang masuk ke pencalonan itu tidak asal. Ya. Maksudnya saya ngelihat
kayak seperti Kang Jam, oh ada nilai nih yang diperjuangkan, Ya. ada pesan nih yang ingin disampaikan, gitu. Berarti saya harap sih mudah-mudahan Kang Jam ini bisa masuk ke parlemen sih, Amin, di amin, Jalan amin, Sukabumi, amin, amin. harapannya, Amin. karena ya kita tahulah politik sebelumnya gimana, bahkan saya yang Mamat Al-Katiri itu saya hormat gini Pak Mamat Al-Katiri. Dia ingin masuk ke politik apabila hilang para orang tua. Skrip salah dikap salah. Jadi agenda terdekat mau apa Kang Jam? Ada lagi kasus kah atau apa? Ya, agenda terdekat selain daripada saya melanjutkan aktivitas saya di LBH, kemudian juga aktivitas saya di dunia profitable-nya di kantor hukum saya sendiri dengan senior saya, tentu saya masih melanjutkan aktivitas-aktivitas sosialisasi ke masyarakat. Oh iya. Ya, mengadvokasi turun ke bawah, mengadvokasi para masyarakat ya pencari keadilan yang mereka tidak mampu dalam hal finansial untuk membayar lawyer. Padahal mereka butuh pendampingan hukum begitu. Tapi secara advokasi itu dibenarkan atau tidak? Maksudnya membantu orang yang tidak mampu membayar lawyer atau apa? Bahkan itu adalah perintah undang-undang. Perintah? Iya, perintah undang-undang. Jadi setiap advokat itu mereka wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada para pencari keadilan yang tidak mampu. Gitu. Gitu Kang Adi. Oke lah, baik Kang Jam, terima kasih atas waktunya. Siap. Mohon maaf nih, seadanya cuma ada air. Tapi meskipun air, ini bisa sehat dan bahagia. Bisa jadi Caino air. Alhamdulillah bisa bahagia aja. Jadi terakhir Kang Jam lah, barangkali bisa jadi sebuah ajakan atau mungkin pesan-pesan kepada sobat muda-mudi nih yang nonton, apabila nih amanah duduk di parlemen itu disematkan kepada Kang Jam di tahun 2024 nanti, Kang Jam mau apa hal yang pertama mau dilakukan atau nilai apa yang sangat ingin diperjuangkan khususnya nih untuk Dapil 2 ini? Ya. Jadi saya tetap konsisten dengan komitmen saya, Kang Adi. Komitmen saya adalah ketika saya terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Bandung, saya akan memegang teguh jabatan saya, fungsi saya sebagai anggota legislatif dengan sebenar-benarnya. Jadi menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai anggota legislatif DPRD Kota Bandung dengan sebenar-benarnya. Fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan fungsi regulasi itu akan saya jalankan dengan sebenar-benarnya. Dan saya berkomitmen bahwa saya akan jauh lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan saya pribadi. Itu adalah komitmen saya yang sering saya sampaikan pada masyarakat. Ketika ditakdirkan saya oleh Allah ditetapkan, saya terpilih menjadi anggota legislatif. Begitu Kang Adi, kurang lebih. Bisa terdengar oleh sobat muda-mudi, apabila nanti qadarullah nih takdirnya Kang Jam ada di parlemen, kemudian tidak menjalankan apa fungsi sebagai legislatifnya, bisa langsung ngadu saja di channel OPS ini ya. Biar nanti langsung siap. ditarik lagi nih Kang Jam-Jamnya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Kang Jam atas waktunya. Mudah-mudahan aktivitas dakwahnya, aktivitas pendampingan hukumnya dilancarkan dan terus diberikan kesehatan. Amin. Mohon doa dan dukungannya, supportnya juga Kang Adi. Mohon doanya dari teman-teman. Ya, pertemuan kita kali ini dengan Kang Jam dicukupkan sekian. Mungkin masih banyak nih catatan-catatan terkait seolah-olah ingin menguliti isi kepala Kang Jam nih. Mungkin nanti ada season berikutnya, bisa jadi dengan partnernya yang lain. Akan tapi tunggu saja di channel OPS ini. Mantap. OPS, obrolan pemuda sana sini. Ya, thank you. OPS, obrolan pemuda sana sini.